Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentunya demi keberkahan di majelis ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah diumumkan oleh moderator, tema di malam hari ini bicara tentang kepemimpinan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepemimpinan secara militer. Berarti malam ini kita bicara soal peperangan, dan nanti saya akan sebutkan beberapa peperangan Rasul secara singkat. Kemudian bagaimana strategis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur peperangan. Kemudian juga keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, dan begitu seterusnya. Kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa sabar karena pembahasannya juga agak panjang. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang kepemimpinan militer berarti bicara soal peperangan. Jumlah peperangan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadi khilaf para ulama. Berapa kali Nabi itu berperang, baik dipimpin langsung atau tidak dipimpin langsung. Sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan sekitar 19 peperangan. Ada juga yang memperluas dan mengatakan 21 peperangan. Ada juga yang mengatakan lebih daripada itu, 26 peperangan. Dan ada juga yang mengatakan 27 peperangan. Tetapi Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Ishaq, dia mengatakan, kuntu ila jambi Zaid bin Arqam. Aku pernah duduk di samping Zaid ibn Arqam. Kemudian dikatakan kepada Zaid bin Arqam ini, kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin. Berapa kali sebenarnya Rasul itu berperang? Maka kemudian dikatakan oleh Zaid bin Arqam ini, tis'a asyarata, 19 kali pertempuran. Kemudian dikatakan kam ghazauta anta, dan berapa kali engkau berperang langsung dengan Nabi? Maka dia mengatakan sab'a asyarata, sekitar 17 kali pertempuran. Kemudian dikatakan fa ayyuhum kanat awwal, lalu peperangan pertama itu apa? Maka Zaid mengatakan al-Usairah, itulah peperangan pertama disebut perang Usyairah. Ini satu riwayat yang mengatakan bahwa peperangan Rasul itu 19 kali. Tapi sekali lagi bahwa peperangan Rasul itu sampai Muhammad ibn Ishaq mengatakan sebenarnya lebih daripada itu. Dan pendapat yang banyak sekitar 27 peperangan yang masyhur. Tapi bisa lebih, karena namanya sejarah tidak bisa dipastikan gitu ya. Baik, kita akan jelaskan peperangan dulu, 27 peperangan Rasul secara singkat, baru kita cerita tentang
bagaimana keberanian Rasul dan strategis Rasul dalam mengatur peperangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syariat jihad itu adalah syariat yang bertingkat. Jadi ada marhalahnya. Tidak langsung main serbu, main perang saja, tidak. Tetapi ada 4 marhalah kenapa sampai Islam itu kemudian mensyariatkan jihad. Marhalah yang pertama, al-kafu was-safhu wal-afu. Di dalam periode Mekah, Nabi SAW tidak mendorong para sahabat untuk melawan, tetapi menyuruh para sahabat untuk diam, memaafkan dan berlapang dada, karena wajar memang masih lemah kondisinya. Sementara yang dihadapi orang-orang Quraisy itu kan kuat, banyak jumlahnya, dan di permulaan dakwah justru para sahabat banyak yang tertekan dan tertindas, sehingga Rasul belum mensyariatkan perang, maafkan saja ya. Baru setelah kemudian hijrah ke kota Madinah, rupanya orang-orang musyrik pun tidak tinggal diam, masih juga merongrong. Akhirnya kemudian diizinkan perang, tetapi ghairu ilzam, tidak begitu diwajibkan. Yang ikut silahkan, nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Dan itu karena ada turun ayat di mana Allah mengatakan udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulim, telah diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi karena mereka dizalimi. Artinya ya kita harus bangkit gitu, tidak mungkin kemudian dizalimi diperangi diam saja. Makanya kemudian disyariatkan jihad tetapi tidak ada ilzam. Ya silahkan mau ikut silahkan, enggak juga apa-apa. Makanya dalam perang Badar, yang tidak terlibat dalam perang Badar tidak dicela. Tidak dicela dalam perang Badar itu karena Rasul tidak mewajibkan semua risiko. Dan kita lihat sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar. Sebab itulah ketika pemerintahannya dicela oleh orang-orang Khawarij kan. Dijadikan salah satu alasan untuk memberontak karena Utsman tidak terlibat dalam perang Badar. Padahal sebenarnya Utsman tidak terlibat dalam perang Badar itu bukan kehendak dia, tetapi memang kehendak Nabi. Nabi yang suruh Utsman jangan ikut. Kenapa? Karena istrinya lagi sakit, Ruqayyah. Dan Allah takdirkan setelah perang Badar Ruqayyah meninggal juga, tidak tertolong. Ya. Kemudian marhalah yang ketiga baru kemudian diwajibkan berperang, tetapi yang memerangi saja. Wajib perang kalau mereka memerangi kita perang. Ya. Tapi kalau yang tidak memerangi tidak dilawan, tidak diserang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Artinya kalau seandainya menyerang orang-orang kafir Quraisy, orang ini dulu mengambil harta berapa? Oh sekian dirham, ya diambil sekian dirham saja, nggak boleh melewati itu. Artinya tidak bisa diambil semua ghanimahnya. Baru marhalah yang keempat sudah nggak ada cerita, perang, diambil semua ghanimahnya. Ya, bahkan semua di zaman itu yang tidak masuk Islam diperangi dan suruh masuk Islam, kalau tidak berjizyah. Jadi begitulah Islam itu ketika mensyariatkan jihad tidak langsung main serang gitu ya, ada marhalah-marhalahnya. Dan tujuan jihad sendiri bukan untuk memperkaya atau memperluas wilayah gitu ya. Kita lihat dari nasihat Nabi SAW apabila mengirim pasukan. Selalunya Nabi SAW kalau mengirim pasukan maksudnya tidak dipimpin dia, dipimpin sahabat, disebut sariyah. Maka Nabi SAW biasanya berpesan ubzu bismillahi wa fi sabilillahi faqatilu man kafara billahi la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan wa la imra'atan wa la syaikhan.
Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasul apabila mengirim pasukan Sariyah tanpa dipimpin, maka Rasul akan mengatakan, berperanglah dengan menyebut nama Allah dan berperanglah di jalan Allah. Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah, dan janganlah kalian melampaui batas, berkhianat, dan jangan kalian memutilasi, dan jangan kalian membunuh anak-anak, perempuan, dan juga orang tua. Lihat dari sini kita tahu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Jadi tujuan Rasul berperang itu betul-betul li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai dari peperangan pertama. Saya sebutkan dari 27 peperangan ya, baik yang Rasul ikut di situ atau Rasul tidak ikut di situ. Yang pertama, peperangan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perang Al-Wadan, atau disebut dengan Al-Abwa. Lah, perang ini terjadi di bulan Safar, tepat pada tahun kedua Hijriah, atau secara tanggal Masehi Agustus tahun 623 Masehi. Lah, inilah perang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat. Ini perang perdana, namanya perang Wadan itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin mengambil hak. Kita tahu bahwa orang-orang Mekah, pekerjaan mereka adalah para peniaga. Sampai Allah turunkan surat Li'ila fi Quraisyin menunjukkan bahwa kebiasaan mereka hampir 99% itu warga Mekah itu para peniaga. Rihlatas syita'i was-sayf, artinya menuju Yaman atau menuju Syam. Masalahnya, rute perjalanan dagang mereka itu mau tidak mau harus lewat Madinah, karena nggak ada jalan lagi. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil kesempatan, karena ketika dia dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, semua hartanya diambil, semua bisnisnya dirusak, bahkan para sahabat betul-betul murni tidak bawa harta di badan hijrah, memang diambil semuanya. Makanya mereka mau mengambil hak dengan cara siapapun orang-orang Quraisy yang berniaga rute perjalanan Mekah dan Yaman, maka mereka akan mengambil haknya. Bukan merampok, tidak. Ya, ini mengambil hak. Sebagaimana banyak para sahabat yang kemudian diambil rumahnya, dijual, diambil pula harga jualnya. Makanya mereka ingin mengambil haknya. Lah, ini perang pertama yang dipimpin Rasul yang disebut dengan perang Wadan ini. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mengambil bendera perang. Lah, ketika itu ada orang-orang musyrik Arab dipimpin oleh Abu Jahal membawa banyak pasukan gitu ya. Maksudnya untuk mengawal dagang yang sampai 300 orang, sementara dalam ini Rasul hanya membawa 200 orang saja. Tidak sempat terjadi peperangan, tetapi perang ini cukup untuk membuat mental orang-orang musyrik itu ciut. Karena setelah kemudian Abu Jahal dan juga pasukannya pulang, Abu Jahal sempat berpidato di situ itu. Dan pidatonya itu membuat kekhawatiran kepada orang-orang musyrik. Jadi walaupun tidak terjadi adu fisik, tetapi cukup mempengaruhi mental orang-orang musyrik. Perang ini, perang Wadan ini. Ya. Ini yang pertama. Dan terjadi di antara Madinah dan Mekah. Kemudian perang yang kedua disebut perang Buat. Ini pun terjadi di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, atau September tahun 623 Masehi. Lah, tujuan perang ini juga sama kurang lebih, untuk menghadang kafilah. Ya, menghadang kafilah orang-orang Quraisy yang ketika itu Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memegang benderanya. Tapi juga sama, ketika itu tidak ada korban. Ya, adalah peperangan kecil, hanya lempar-lemparan panah, lempar-lemparan tombak, tapi tidak ada korban. Ya. Ini juga perang yang kedua disebut dengan perang Buat. Kemudian yang ketiga namanya perang Dzul Uwaisyirah atau Usyairah tadi. Usyairah itu yang tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan itu perang pertama Nabi, tapi ada yang mengatakan ini perang ketiga.
Ya. Dan ini terjadi juga pada bulan Jumadil Akhir tahun kedua Hijriah atau Desember tahun 623 Masehi. Jadi ini juga tidak terjadi peperangan gitu, tetapi perang Usyairah ini adalah cikal bakal terjadinya perang Badar. Jadi inilah yang Usyairah ini cikal bakalnya. Kenapa terjadi perang Badar? Dari sini pemicunya, perang Usyairah ini. Kemudian yang keempat, perang Badar yang pertama. Ini bukan perang Badar yang kedua yang besar, enggak. Ya, ini perang Badar yang pertama. Sebenarnya perang ini disebut perang Safawan. Cuman masalahnya karena terjadi di lingkungan Mantikoh Badar, di daerah Badar, maka sebagian para ulama sejarah menyebutnya perang Badar yang pertama. Tetapi juga pasukan kaum muslimin tidak bisa mengejar orang-orang Quraisy dan kemudian akhirnya pulang lagi ke Madinah. Ya, tetapi ini juga cukup menggetarkan orang-orang Quraisy gitu. Kemudian yang nomor 5, saya tidak menyebut secara urutnya. Ya, karena memang khilaf ulama mana duluan, mana belakangan gitu ya. Memang terjadi khilaf tentang peperangan di zaman Rasul. Yang penting kita tahu dari 27 peperangan itu perang apa saja. Kemudian yang nomor 5 inilah yang disebut dengan perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro ini memang sebenarnya pasukan tidak banyak. Hanya 314 orang kan. Berbeda dengan perang-perang setelahnya. Baik perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain dan macam-macam kan, itu kan banyak pasukannya ribuan. Ini kan cuma ratusan. Tetapi karena perang Badar ini adalah perang besar pertama yang dilakukan Rasul dan tidak ada peperangan yang lebih banyak mengambil ibrah dan pelajaran dibandingkan perang Badar Kubro ini, walaupun jumlah pasukan tidak banyak, tetapi ini perang sejarah masalahnya. Perang yang menentukan antara hak dan yang batil. Sampai-sampai Nabi SAW karena takut kalah manusiawi, Nabi itu berdoa malam-malamnya dan mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Rabb, kalau seandainya kau hancurkan kelompok yang kecil ini, kau nggak akan disembah lagi. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi SAW 1000 malaikat turun dipimpin Jibril malam itu. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakr, berbahagialah Abu Bakar, Allah sudah menurunkan bantuannya dari langit. Ya, memang ini betul-betul perang bersejarah ya, perang Badar ini. Makanya sangat dikenang perang Badar ini yang disebut dengan Badar Kubro, terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, tepatnya bulan Maret tahun 624 Masehi. Karena ketika itu orang Quraisy kan membawa 1.300, kaum muslimin hanya 314 orang. Persis seperti tentara Talut ketika melawan Jalut, kurang lebih jumlahnya. Ya, Talut ketika melawan Jalut juga 314. Perang Badar juga sama. Makanya dari sini Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar gitu ya. Lah dalam perang ini banyak diantara pelajarannya adalah Nabi SAW mendapatkan bukan hanya mampu menghancurkan kesombongan para pembesar-pembesar Quraisy, karena pimpinannya kan mati semua di sini. Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid mati semua di perang Badar itu. Kemudian juga membawa tawanan 70 orang-orang Quraisy kan, sehingga terjadi khilaf antara Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, Rasul, di antara tawanan itu kan masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, jangan dibunuh, baiknya kita tebus saja. Tapi Umar mengatakan, ngapain tebus-tebusan, bantai aja lah kan itu. Dia kan memusuhi Allah dan Rasulnya kan. Tapi Rasul cenderung kepada pendapat Abu Bakar itu sebelum ada ayat yang menguatkan pendapat Umar. Karena ketika itu kan turun ayat, maka nalin nabi, tidak layak bagi seorang nabi itu an yuthkhina fil ardi. Maka nalin nabi an yakuna asra, tidak layak bagi seorang nabi itu punya tawanan. Ya, hanya untuk mengejar kerendahan dunia. Jadi dari sini Umar itu dimenangkan karena turunnya wahyu. Tetapi karena ketika itu belum turun wahyu, Rasul cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Makanya kemudian ditebus. Masalahnya ada kisah yang menarik, di antara tawanan itu ada menantunya. Ya, Al-As ibn Rabi, Abul As ibn Rabi kan suami daripada Zainab. Kan tertawan tuh.
Tetapi kemudian ditebus oleh Zainab dengan gelang yang pernah dihadiahkan Khadijah kepadanya. Tapi Rasul ketika melihat gelang itu sedih, akhirnya ngomong kepada para sahabat, balikin aja lah gelang itu katanya. Kemudian bebaskan Abul As. Akhirnya bebaskan. Dan belakangan masuk Islam kan Abul As. Intinya bahwa perang Badar ini kalau diceritakan luar biasa faedahnya. Kemudian yang nomor 6, perang Bani Qunaiqah. Terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah atau bulan April tahun 624 Masehi. Ini perang yang pertama melawan Yahudi. Ya, Bani Qunaiqah. Karena kan di Madinah itu ada 10 kabilah Yahudi, tapi yang paling besar itu adalah Bani Qunaiqah. Kemudian di sana ada Bani Quraidah. Kemudian di sana ada Bani Nadir. Tapi yang menguasai Madinah itu Bani Qunaiqah yang paling besar. Karena dia juga menguasai perekonomian Madinah, dia yang punya pasar, ya, Bani Qunaiqah. Lah, ketika itu ada masalah besar karena kita tahu bahwa Nabi kan sudah membuat perjanjian dalam piagam Madinah itu dengan 3 kabilah Yahudi, tetapi kemudian hanya berjalan 3 tahun saja. Selebihnya orang-orang Yahudi itu mulai berkhianat. Lah, yang pertama kali mengkhianati Nabi SAW dari orang-orang Yahudi adalah kabilah Bani Qunaiqah ini. Kenapa demikian? Karena ketika itu ada seorang wanita muslimah yang dilucuti kehormatannya di pasar gitu, singkap auratnya. Kemudian tidak terima ada seorang muslim, dibunuhlah Yahudi yang menyingkap aurat itu. Akhirnya setelah dibunuh, Yahudi satu pasar ngeroyok dia sampai mati. Kedengaran sama Nabi SAW, mereka sudah berkhianat. Makanya Rasul langsung menyerbu Bani Qunaiqah. Maka inilah perang pertama melawan orang-orang Yahudi. Kemudian yang nomor 7 ada namanya perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim ini terjadi di bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Hampir semua perangan di 2 Hijriah ya. Atau di bulan April tahun 624 Masehi. Ini pun akhirnya orang-orang Ghatafan yang ketika itu diserang, ya. Kemudian mereka tunduk. Kemudian yang nomor 8 perang Bani Syawik. Syawik itu diambil dari tepung. Karena ketika itu Abi Sufyan membawa pasukan, mengendap-endap dia dari Mekah ingin membunuh Nabi. Di mana kemudian Abi Sufyan ini kemudian bersembunyi di rumah rekannya namanya Salam ibn Maskan ini di Bani Nadir, orang Yahudi. Tapi ketahuan Nabi, akhirnya dikejar sama Nabi. Lah, Abi Sufyan akhirnya ketakutan pulang lagi ke Mekah. Kemudian perbekalannya sawik itu bahasa kita yang tepung, ya, tepung gandum itu. Akhirnya kena beban kan bawa tepung, nanti untanya nggak lari kencang, dijatuh-jatuhin akhirnya itu. Maka diserang, ya lumayan lah Rasul dapat tepung banyak yang jatuh-jatuh beberapa karung gitu kan. Makanya peperangan ini disebut sawik, diambil dari tepung terigu, ya, diambil dari sawik nih. Perang sawik itu terjadi juga di bulan Dzulhijjah tahun 2 Hijriah atau bulan Juni tahun 624 Masehi. Kemudian yang nomor 9 perang Dzu Amr. Perang Dzu Amrin. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, tepat pada bulan Agustus, tahunnya sama 624 Masehi. Karena ketika itu pasukan Nabi SAW mengetahui persiapan musuh gitu ya. Maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan juga untuk menyerang, ya, tetapi tidak terjadi kontak fisik. Kemudian yang nomor 10 perang Burhan, terjadi pada bulan Jumadil Awal juga tahun 3 Hijriah atau tepat di bulan Oktober tahun 624 Masehi. Lah, perang Burhan ini juga ketika itu Nabi SAW memerintahkan Abdullah ibn Umi Maktum untuk tinggal di kota Madinah. Subhanallah, inilah keistimewaan Abdullah ibn Umi Maktum. Karena hampir dalam peperangan Rasul itu Abdullah ibn Maktum biasanya disuruh untuk menjadi wali Madinah, mewakilkan Rasul. Padahal dia orang buta. Abdullah ibn Maktum kan orang buta. Sampai ada satu ayat turun kepada Abdullah ibn Umi Maktum itu, abasa wa tawalla. Ya kan, ketika Nabi SAW masih berdakwah di Mekah, Rasul itu mengharap keislaman para pembesar orang-orang Quraisy itu. Jadi datanglah Abdullah bin Maktum itu yang buta mencari-cari dia. Tapi Nabi SAW ketika melihat Abdullah bin Maktum, dia takut kalau seandainya orang-orang musyrik, pembesar-pembesar itu tidak suka.
Maka Rasul dalam hatinya juga akhirnya kemudian dinampak dari raut wajahnya, dia pun mukanya masam, kemudian berpaling tidak mau melihat. Dari situlah turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan ini mukjizat Rasul. Artinya Nabi SAW itu tidak pernah bermuka masam seumur hidupnya kecuali dalam tragedi ini. Ini kan mukjizat. Orang tidak bisa bermuka masam itu kan luar biasa ya. Rasul itu tersenyum terus hari-harinya. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu Rasul tidak pernah tidak tersenyum. Makanya Rasul mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Sehingga salah satu mukjizat Rasul adalah Rasul senantiasa tersenyum. Jadi bermuka masam itu cuma satu kali saja seumur hidup itu. Hanya peristiwa Abdullah bin Maktum saja. Itu kan luar biasa. Kalau kita kan terbalik, senyumnya sekali, muka masamnya berhari-hari. Ya. Padahal kalau nggak suka dengan orang gitu ya, orang lain kena imbasnya juga, padahal nggak ada masalah dengan dia, ya kena juga gitu ya. Kenapa kamu juga suram kali? Tak tahu aku lagi sebel sama orang lah. Kalau sebel sama orang jangan bersama kita kena imbasnya gitu kan. Ya. Taib. Ini juga diantara peperangan Rasul. Kemudian yang nomor 11 perang Uhud, ma'ruf perang Uhud ya. Masyhur perang Uhud ini karena memang ini perang yang Rasul SAW mengalami kekalahan. Masya Allah ya, dalam perang Uhud ini Rasul sampai diisukan mati lagi. Karena ketika itu kan Mus'ab ibn Umair itu kan perawakannya sama dengan Nabi. Jadi Mus'ab ibn Umair itu kalau pakai baju perang itu sama dengan Nabi kurang lebih saja. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud ini, orang menyangka sudah membunuh Nabi. Maka teriaklah orang-orang, kutila Muhammad, Muhammad sudah mati. Gimana para sahabat mendengar itu, apa enggak tunggang langgang? Makanya sebagian mereka kocat kacir. Sebab itulah terjadi kekalahan. Ditambah-tambah ada sebagian para pemanah di Bukit Rumah tuh mereka turun. Seolah-olah menang di awal, nampak banyak ghanimah gitu ya. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir mampu memutar dan menempati para pemanah itu. Disitulah diantara penyebab kekalahan perang Uhud. Ya. Tetapi sungguh dalam perang Uhud banyak pelajaran. Karena apa? Kita lihat pengorbanan para sahabat di sini luar biasa. Seperti Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini sebenarnya tidak ikut dalam pasukan. Dia sedang safar, sedang berniaga. Ketika dia pulang ke Madinah, dia dengar bahwa Rasul membawa pasukan besar di Uhud. Langsung dia tidak pulang ke Madinah, gabung dia. Ketika melihat kaum muslimin tunggang langgang gitu kan, dia pun berteriak dan mengatakan, irji'u, kembali. Kemudian dia mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min qibal Uhud. Demi Allah aku sudah mencium bau sorga di balik Uhud ini. Kenapa kalian pergi, katanya. Dari situlah dia berperang, akhirnya mati syahid. Ya, Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu ini juga dalil menunjukkan bahwa bau sorga itu bisa sampai ke bumi karena sudah tercium sama Anas bin Nadhr, ya kan? Kemudian juga disitulah terbunuhnya Sa'ad ibn Rabi, ya, diantaranya Sa'ad ibn Rabi, ma'ruf dia pemimpin Aus, ya kan? Ini pun salah satu penyebab terbunuhnya Sa'ad ibn Rabi. Termasuk juga Amr ibn Jamuh, orang tua yang sudah tua tetapi semangat jihadnya luar biasa. Karena dia merasa ketika di Badar tidak ikut, padahal Amr ibn Jamuh ini cacat orangnya. Tapi dia datang kepada Nabi di hari besoknya terjadi perang Uhud, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, alhiqni bil jihad, libatkan aku dalam jihad. Ketika itu Jabir bin Abdullah anaknya mengatakan, anaknya bukan Jabir, anaknya Amr ibn Jamuh ini, Mu'ad ibn Jamuh dan yang lainnya mengatakan, ya Rasul jangan izinkan, ayahku pincang. Masa orang pincang mau jihad, lari pun tak bisa, katanya. Bukankah Allah mengatakan orang sakit itu mendapatkan rukhsah untuk tidak perang? Tetapi karena Amr ibn Jamuh ini bersikukuh gitu ya, ingin perang. Kenapa alasannya Amr ibn Jamuh itu kukuh ingin perang? Masalahnya ada kawannya yang sama-sama sudah tua, namanya Abdullah ibn Haram. Itu Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh itu di masa hidupnya itu kemana-mana berdua. Ngaji berdua, sholat malam berdua, pokoknya beribadah berdua. Betul-betul kawan lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Abdullah ibn Haram terlibat, dia ingin terlibat juga tuh. Dan Abdullah ibn Haram pun dihalang-halangi oleh Jabir anaknya. Tetapi percuma.
Bahkan Abdullah ibn Haram mengatakan kepada Jabir, laulal jannah la afartuka iya, kalau bukan karena sorga saya siap digantikan. Tapi ini urusan sorga, maaf nggak mau saya katanya. Ini urusan sorga nggak bisa ganti-ganti katanya. Akhirnya dua-duanya ikut perang, dua-duanya pertama mati syahid dan dikuburkan dalam satu lubang. Dua orang ini. Kenapa? Karena keduanya di masa hidupnya kemana-mana berdua beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah ada keajaiban kepada Abdullah ibn Haram. Ketika meninggal, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berkhitab kepada dia saat wafatnya dan mengatakan, ya Abdullah tamanni, wahai Abdullah berangan-anganlah. Kira-kira kalau engkau meminta sesuatu kepadaku, sebutkan apa permintaannya. Kata Abdullah ibn Haram, saya ingin dihidupkan kembali supaya saya bisa berperang kedua kalinya dan bisa mati syahid kedua kalinya. Nah, itu. Padahal sudah tua tuh ya kan, sakit lagi. Kata Allah, mustahil, orang mati hidup lagi tidak mungkin. Kata Abdullah bin Haram, kalau begitu ya sudah, habarkan saja posisiku di dekatmu kepada orang-orang yang kutinggalkan, kepada Jabir putraku, kepada kaum muslimin, kepada Rasul SAW. Habarkan posisiku. Maka dari situ Allah turunkan ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang mati syahid itu mati, tidak, mereka hidup dan di sisi Allah mendapatkan rezeki. Turun ayat ini menghabarkan kondisi Abdullah ibn Haram, ya. Dan banyak lagi lah, kalau perang Uhud ini memang banyak kisah, ya, termasuk juga ada seorang wanita namanya Ummu Ammarah itu, yang ketika Rasul terdesak, sahabat pada pergi semua, ya, hanya beberapa sahabat saja yang menahan serangan itu. Rupanya ada wanita namanya Ummu Ammarah, dia siap mati loh, padahal dia kan tugasnya wanita itu kan mengobati orang sakit kan, itu ya, orang yang terluka. Tidak, dia ikut terlibat. Ketika Rasul terpojok, dia maju tuh sampai akhirnya mati syahid. Tapi sebelum mati syahid, Ummu Ammarah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku meninggal, jadikan temanmu di sorga. Nah itu ya, itu perkataan Ummu Ammarah. Kata Rasulullah, engkau temanku di sorga. Akhirnya meninggal, ya, banyak panah di badannya. Baik. Ini juga perang Uhud. Kemudian yang nomor 12 ada namanya perang Hamra al-Asad. Perang Hamra al-Asad ini karena orang-orang musyrik itu, Abi Sufyan, kan yang memimpin perang Uhud itu kan Abi Sufyan. Jadi setelah menang ini, jadi orang-orang musyrik itu merasa besar kepala. Akhirnya mengutus pasukan untuk disampaikan kepada Rasul setelah kekalahan perang Uhud itu, bahwa mereka akan menyiapkan pasukan menyerang Madinah. Disinilah turun ayat, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum, ya, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang berkata kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa musuh sudah berkumpul hendak menyerang kalian, takutlah kepada mereka. Tetapi Allah katakan fazadahum imana, justru ini menambah kekuatan iman mereka. Dan mereka pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau perang katanya, ayo kita layani lagi katanya. Padahal baru kalah tuh. Kalau mereka mau perang, ayo kita layani katanya. Akhirnya kemudian Rasul mempersiapkan pasukan lagi itu. Padahal sudah kalah, betul-betul kalah telah gitu, jadi perang Uhud. Tapi mereka bangkit lagi. Kemudian mereka menghadang di satu tempat namanya Hamra al-Asad. Rupanya Abi Sufyan tak datang dengan pasukannya. Makanya tidak terjadi peperangan, tetapi kemudian dimasukkan dalam peperangan Rasul, namanya perang Hamra al-Asad yang nomor 12. Kemudian yang nomor 13 ada perang Bani Nadir. Ini perang Yahudi kedua. Karena ketika itu kan terjadi pembunuhan di zaman itu antara kaum muslimin dengan Yahudi. Maka Nabi SAW ingin ya membuat semacam perdamaian dengan mereka. Gimana caranya? Ya, bayar diat kah atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya Nabi SAW ingin mengajak orang-orang Bani Nadir ini bermusyawarah. Rupanya kehendak Rasul itu dijadikan kesempatan oleh tokoh-tokoh Yahudi itu, nanti kalau Muhammad itu datang di sini, kayak kita di sini rapat kan, tentukan letak Muhammad duduk di mana katanya. Nanti satu orang naik ke atap bawa batu. Nanti batu itu jatuhkannya tepat di kepalanya. Itu siasatnya orang Yahudi itu. Ya. Tetapi di tengah jalan Jibril datang.
siasat mereka dibongkar. Jangan kau datang, karena mereka hendak bersiasat membunuh kau dengan cara berkhianat. Justru Rasul balik lagi ke kota Madinah, justru bawa pasukan, bukan mau rapat, bawa pasukan menyerbu Bani Nadir. Ya, sebab itulah, ya kan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, kalau mereka hendak membuat makar gitu ya, ingat bahwa Allah itu jauh lebih baik lagi makarnya. Ya silakan, wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Baik. Kemudian juga yang nomor 14 ada namanya perang Dzatur Riqah. Terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, tepat di bulan Desember tahun 624 Masehi. Lah peperangan ini memerangi suku Badui Arab yang memang waktu itu kan keras-keras kepala, kan dikenal dalam Al-Quran itu orang Arab itu asyaddu kufran wa nifaq. Kalau sudah kufur sekali, kalau nifaq sekali orang Arab kan itu. Zaman dulu kan itu ya. Maka Nabi SAW ingin memerangi orang-orang yang keras kepala yang tidak mau menerima dakwah Nabi. Ya. Maka kemudian terjadilah perang namanya Dzatur Riqah, dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian perang Badar akhir. Ini juga ada perang Badar. Perang Badar 3 kali. Perang Badar pertama, kemudian Badar Kubra, dan Badar yang terakhir itu terjadi di bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Kemudian setelahnya perang Daumatul Jandal. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah atau tepat di bulan Agustus tahun 626 Masehi. Kemudian setelahnya ada perang Muraisi. Perang Muraisi ini mulai terbongkar aib orang munafik. Di Mekah kan gak ada orang munafik. Di Mekah itu cuma ada 2, kalau ndak mukmin kafir. Belum ada orang munafik. Terjadinya munafik itu di Madinah. Dan penyebab kuat kenapa ada orang munafik itu sebab kaum muslimin kuat. Jadi yang menyebabkan kenapa ada orang munafik karena kaum mukminin sudah kuat. Biasanya kalau orang Islam kuat muncul orang munafik di situ. Tapi kalau orang Islam lemah nggak ada orang munafik. Ngapain lemah? Jadi kafir aja lah kan gitu. Ngapain kan itu ya? Kalau lemah kan ngapain jadi munafik? Jadi kafir saja. Karena kan munafik itu sama dengan orang kafir kan itu ya. Dia pura-pura masuk Islam. Lah karena kaum muslimin kuat, makanya yang kafir ini takut pura-pura munafik. Jadi penyebab kenapa muncul orang munafik itu karena kekuatan kaum muslimin, apalagi setelah terjadi perang Badar menang. Muncullah di situ tokoh besar munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ibn Sabah. Nah inilah presiden munafik pertama dalam Islam. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul bin Sabah ini kan. Dialah yang pertama, karena masalahnya kan ada sejarah, karena sebelum Rasul hijrah itu Abdullah ibn Salul ibn Sabah ini merasa bahwa dia itu tokoh besar Khazraj dan dia bisa menyatukan peperangan antar kabilah di zaman itu. Jadi kalau Aus Khazraj perang, ini tampil nih si Abdullah ibn Salul ini dan bisa mendamaikan keduanya dalam kurun waktu yang lama, sehingga dua kabilah ini sepakat bahwa ingin menjadikan Abdullah ibn Salul bin Sabah ini tokoh mereka. Tiba-tiba Rasul hijrah, dua kabilah masuk Islam, hilang pula porsinya di situ. Ya kan? Tidak bisa mencalonkan lagi jadi anggota legislatif di situ kan. Mana cek? Akhirnya takutlah, pura-pura masuk Islam. Ya, kalau enggak nanti dibunuh, diambil hartanya kan itu. Tidak mungkin dia. Imam mukmin mah kafir masalahnya kan. Terpaksa jadi munafik dia. Nah, itulah orang pertama munafik, tokoh besar lagi. Makanya disebut munafik diambil dari kata nafak. Nafak itu gorong-gorong bahasa kitanya. Ya, jadi kalau ada gorong-gorong bulat itu, itulah disebut munafik. Kenapa disebut gorong-gorong itu nafak jadi munafik itu? Karena gorong-gorong itu biasanya ngaliri air dari sini, keluar air dari sana. Orang munafik itu masuk Islam dari sini, keluar Islam dari sana, gitu maksudnya. Masuk Islam dari lisan, keluar Islam dari hati. Makanya orang munafik itu menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan keislaman. Itulah kayak gorong-gorong orang munafik itu. Ya, jadi kalau si munafik itu dikatakan si gorong-gorong. Gitu. Baik, ya. Jadi di sini tampak karena ketika itu dalam perang Muraisi ini memang pernah ada terjadi ada seorang sahabat namanya Sinan ibnu Wabar al-Juhani. Ya, dia seorang Ansor.
Kemudian juga bermasalah ketika itu dengan seorang muhajirin, rebutan air di sumur Muraisi itu. Ya, entah kenapa kemudian seorang Ansor ini memukul pantatnya muhajirin. Terbalik, orang muhajirin memukul pantatnya orang Ansor. Ingat, orang Arab aib kalau dipegang pantat dipukul itu aib bagi mereka. Ya, tapi kalau mereka megang kepala begini, mereka biasa-biasa saja. Terbalik kalau kita kan. Kalau kepala kita digituin, tersinggung, itu tingkat dewa tuh. Tapi kalau ditepuk pantat biasa aja kita. Orang Arab terbalik. Aib, nggak boleh kan? Marah. Akhirnya dia panggil orang Ansor. Orang Ansor kurang ajar nih orang muhajirin. Oh, datanglah orang-orang Ansor banyak. Orang muhajirin tak mungkin dikeroyok satu orang. Dia panggil juga kan, muhajirin, aku mau dikeroyok. Datang pula Ansor kan. Hampir mau perang tuh. Dikompori oleh Abdullah ibn Salul. Ya, lihat tuh orang muhajirin itu. Bahasa Abdullah ibn Salul itu memang sangat menyakitkan sampai ada istilah yang dikeluarkan dia itu, samin kalbaka yakuluka. Gemukkan anjingmu, setelah gemuk dia pula memakan kita. Kita sudah tolong orang-orang muhajirin, sudah kuat mau nyerang kita pula orang Ansor. Itu kan bahasa yang kurang ajar gitu ya. Ngompor-ngompori kan. Akhirnya Rasul datang dan mengatakan, ngapain kalian mau kembali ke zaman jahiliyah? Tinggalkan perselisihan. Ini sebuah hal yang sangat busuk bagi kalian. Akhirnya didamaikan kembali. Ya, tapi dari situ sudah mulai terbongkar tuh borok-borok munafik. Karena nanti ketika perang yang terakhir namanya perang Tabuk, di situ betul-betullah kemudian orang munafik terbongkar secara keseluruhan setelah perang Tabuk. Kenapa? Karena ketika itu turun satu surat namanya At-Taubah. Ya, makanya kenapa surah At-Taubah itu tidak diawali basmalah ketika kita baca. Kalau surat yang lain kan disunahkan baca basmalah, kecuali satu surat At-Taubah. Kenapa? Karena surah At-Taubah itu disebut surah Al-Fatihah, surat yang membongkar habis orang-orang munafik. Makanya tidak disunahkan baca basmalah. Ya, karena itu kan di awalnya baro'ah. Baro'ah artinya berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Di permulaan surat itu makanya tidak disyariatkan baca basmalah. Dan itu disebut surat Fatihah karena membongkar semua borok orang munafik. Tersingkap semuanya. Ya, satu surat turun tuh, surat At-Taubah itu setelah perang Tabuk, nanti saya akan ceritakan. Tapi yang jelas bahwa ini yang nomor 17 perang Muraisi, kemudian setelahnya perang Khandaq. Perang Khandaq Al-Qur'an menyebutnya dengan perang Ahzab. Ya, karena ketika itu kan bayangkan orang-orang Quraisy bergabung dengan Banu Kinanah, kemudian Ghatafan, Banu Sulaim, Yahudi, Madinah, orang-orang munafik kan bergabung tuh. Ya. Betul-betul menyerang Rasul di tengah kota Madinah. Makanya disebut perangnya Ahzab karena kelompok-kelompok bergabung menyerang Nabi. Maka Quran menyebutnya Ahzab. Adapun kenapa disebut Khandaq parit? Karena ketika itu Nabi SAW berdiskusi dengan Salman Al-Farisi. Ya Salman, saya ingin tanya, kalau orang-orang Persia berperang seperti kita ini, apa yang dilakukan mereka? Kata Salman, setahu saya mereka buat parit. Dan memungkinkan, karena kan posisi Madinah itu, pamannya saya ini di tengah nih, ini Madinahnya. Sebelah kanan bukit, sebelah kiri bukit, belakang hutan kurma. Jadi orang memungkinkan dari depan saja datang. Sehingga kalau dibuat parit yang memang wajar kan begitu. Karena nggak bisa masuk dari mana-mana. Dari kiri bukit, kanan bukit, belakang juga kebun kurma. Ya, akhirnya dibuat parit dari depan itu. Maka ini disebut perang parit, bahasa Arabnya di Khandaq. Atau karena banyaknya yang memusuhi Nabi, ataupun gerombolan-gerombolan orang musyrik tadi gabung dengan Kinanah, Ghatafan, Banu Asad, Banu Sulaim, makanya disebut perang Ahzab. Dan akhirnya Allah menangkan karena dalam perangan ini juga Allah kirim para malaikat. Memang tidak terjadi perang dahsyat, maksudnya tidak seperti perang Uhud atau perang Badar yang berhadapan-hadapan kan, karena kan ini perangnya kan terlintas parit masalahnya. Ya, paling lempar-lemparan panah gitu ya. Lempar-lemparan tombak ataupun satu dua lah kuda yang masuk gitu kan. Ya. Masalahnya kan mereka diboikot dalam Madinah. Makanan tidak bisa masuk, kelaparan orang-orang di dalam kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat untuk menghempas tenda-tenda mereka. Jadi malam-malam itu datang angin yang sangat kencang, tendanya ke bawah terbang, periuknya ke bawah terbang, kudanya juga pada takut, pada pergi semuanya. Akhirnya mereka dengan sedihnya kalah pulang. Ya gimana, nggak ada perbekalan. Orang kalau ngepung, nggak makan bisa mati juga lah kan. Pulang akhirnya. Ya kalah gitu ya dalam perang Ahzab ini. Baik, kemudian yang nomor 19 perang Bani Quraidah. Ini perang Yahudi ketiga, terjadi pada bulan
Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah, tepat pada bulan April tahun 627 Masehi. Karena Bani Quraidah ini karena dia berkhianat. Jadi Nabi SAW tahu pengkhianatan Bani Quraidah ketika perang Ahzab. Bani Quraidah terlibat dalam pengepungan. Sehingga ketika dimenangkan dalam perang Ahzab, Rasul marah. Ketika Rasul mandi, datang Jibril. Kemudian kata Jibril, Muhammad, malaikat lo belum meletakkan pedang dan baju besi mereka, kau pula sudah letakkan, katanya. Pakai lagi, kata malaikat Jibril itu kan. Ya, kemudian seru para sahabat. Kemudian katakan kepada mereka, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyan ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Maka Rasul mengatakan, hei para sahabatku, berangkat sekarang ke Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan, kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada sahabat yang sholat asar di jalan, ada yang sampai di Bani Quraidah, tapi Rasul tidak mencela keduanya. Karena maksud Rasul jangan sholat asar di jalan itu bukan maksudnya larangan, tetapi biar cepat sampai di sana, gitu maksudnya. Ya, akhirnya tidak dicela dua-duanya, baik yang sholat asar di jalan tepat waktu ataupun yang mengikuti arahan Nabi sholat asar di Bani Quraidah. Ya. Kemudian yang nomor 20 ada namanya perang Bani Lihyan, terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, bulan Juli tahun 627 Masehi. Ya, kemudian setelah itu perang Hudaybiyah. Maksudnya perang Hudaybiyah ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini ketika Rasul umroh pertama, namanya umroh qadha. Umroh pertama, baru keduanya umroh qadha. Jadi ketika itu kan Nabi SAW ingin umroh, ngajak orang-orang. Tapi masalahnya banyak kabilah-kabilah yang nolak. Alasannya apa? Ini masuk ke sarang musuh. Gimana kalau lagi umroh diserang? Jadi banyak yang alasan akhirnya. Sehingga Nabi SAW tidak banyak bawa orang dalam umroh ini. Tapi Rasul juga kehati-hatian tetap bawa senjata. Tetapi karena tujuannya umroh, senjata ini disembunyikan. Ya, karena hanya kehati-hatian saja. Tapi ketika sampai di perbatasan haram, tidak boleh masuk. Akhirnya sampai utusan kirim-kiriman utusan, berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun itu sangat merugikan kaum muslimin, tetapi justru dari sinilah Islam berkembang. Jadi sesuatu yang kita benci belum tentu benci pula di hadapan Allah. Boleh jadi sesuatu yang kita benci baik pula di hadapan Allah, gitu ya. Kemudian setelah itu yang nomor 23, perang Khaybar. Ini perang Yahudi terakhir. Jadi melawan Yahudi itu 4 kali, dan di Khaybar inilah yang terakhir. Ya, ketika itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib atas suruhan Rasul untuk memegang bendera, karena berhari-hari mengepung benteng Khaybar itu tidak mau jatuh-jatuh. Ketika malamnya dapat wahyu, siapapun yang memegang bendera yang orang ini dicintai Allah dan mencintai Allah, maka di tangannya kemenangan. Wah, paginya sahabat kumpul di tenda Rasul, pengen mereka yang pegang bendera. Kenapa? Karena Rasul sudah ngomong di tangannya kemenangan. Sampai kata Umar bin Khattab, aku ini paling tidak suka jadi pemimpin kecuali hari ini, katanya. Kenapa? Karena ada sabda Rasul di tangannya kemenangan, sudah jelas menang tuh, ya kan? Tapi rupanya ketika Rasul nyari-nyari orang, nggak ada pula. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali ketika itu sedang sakit mata parah, ya wajar lah di padang pasir kan, kelilip mata, Anda bisa sakit akhirnya. Tapi terjadilah mukjizat Rasul, diludahi kedua mata Ali, sembuh. Nah, itu mukjizat Rasul. Tapi ini mukjizat. Jangan kita ludah-ludahin mata orang. Bisa buta kan. Lagi harus makan pete. Intinya bahwa terjadi menang di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu yang nomor 24, perang Mu'tah. Nah, inilah perang terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, September tahun 629 Masehi. Penyebab perang ini karena terbunuhnya utusan Rasul. Jadi Rasul itu kan ketika itu mengutus surat ke raja-raja, ya kan? Ke raja Romawi, ke raja mana-mana di raja-raja. Ya, ada yang disobek seperti Persia, ada yang diterima dengan baik seperti Herakli gitu ya. Ada yang masuk Islam seperti Najasyi dan begitu seterusnya kan. Lah ketika Nabi SAW mengirim kepada raja Persia ini kan lewat bawahannya, Raja Romawi kan bawahannya itu kan sampai ke daratan Arab itu, ya. Sehingga ketika itu diutuslah Al-Haris bin Umar, tetapi sayang kemudian dia dibunuh. Utusan Nabi SAW ini dibunuh oleh Syarah bin Amr Al-Ghassani. Ya, akhirnya memicu terjadi perang Mu'tah ini. Ya. Dan disinilah Masya Allah banyak syuhada-syuhada terbaik gugur kan. Karena ketika itu kan Rasul mengatakan bendera dipegang Zaid. Kalau Zaid mati maka ganti
Ja'far. Kalau Ja'far mati, maka ganti Abdullah ibn Rawahah, kan itu. Tiga-tiganya meninggal. Baru disitulah Khalid tampil. Padahal ini perang perdana Khalid tuh. Ya kan? Karena Khalid masuk Islam itu saat 7 Hijriah. Jadi 20 tahun Khalid tidak masuk Islam tuh. Baik Rasul di Mekah 13 tahun Khalid dia tak tertarik juga masuk Islam kan. Baik ketika Rasul hijrah sudah 7 tahun pun tidak tertarik. Baru setelah itu dapat hidayah. Artinya setelah Islam lewat 20 tahun baru Khalid benar-benar masuk Islam tuh. Dan ini perang perdana yang dilibatkan Khalid di sini. Dan Khalid siapa tahu ya, siapa yang tidak kenal Khalid. Ketika 3 pendekar ini meninggal, akhirnya orang melirik Khalid, di tangan Khalid lah bendera perang dikumandangkan. Walaupun memang tidak mengalahkan tentara Romawi, tetapi kan memukul mundur sehingga Romawi tidak menyerang Madinah. Makanya ketika Khalid pulang, dilempari sandal, dilempari sama orang, kalian ini lari dari peperangan katanya. Kenapa nggak mati saja di sana katanya kan? Tapi Rasul membela pasukan Khalid yang pulang dan mengatakan tidak, mereka tidak lari, mereka akan kembali. Ya, kata Rasul, dibela gitu ya. Ini perang Mu'tah. Baru setelah itu nomor 25 Fathu Mekah. Nah, ini terjadi di bulan Ramadan ya. Juga pada tahun 8 Hijriah tepat pada Januari tahun 630 Masehi. Ini penaklukan terbesar sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ini perang luar biasa. Karena tidak terjadi peperangan Badar kecuali sedikit, dan itulah kemenangan yang nyata. Ya, sebab setelah Fathu Mekah ini tidak lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, baru kemudian yang 26-nya terjadi perang Hunain. Ya, itu pun terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah atau Februari tahun 630 Masehi, dan diakhiri perang Tabuk. Nah, ini perang terakhir yang dipimpin Nabi. Perang Tabuk ini. Rasul SAW ketika itu memang bingung karena pertama jarak Tabuk jauh. Yang kedua tidak bisa ditempuh kecuali kuda perang. Sementara yang daftar perang banyak. Mereka tidak punya apa-apa, senjata tak punya, kendaraan tak punya, pengen perang, kuat niat perangnya kan. Maka disebut Jaisul Usroh, tentara miskin. Maka Nabi SAW bingung, yang dihadapi bukan musyrik Arab, bukan Yahudi, yang dihadapi Imperium Romawi. Ini kan luar biasa, yang dihadapi ahli-ahli perang itu, yang biasa perang menguasai dunia ya, yang separuh dunia dikuasai, negara adidaya ketika itu Romawi. Sementara Rasulullah melihat pasukan lemah-lemah itu. Disitulah Rasul berceramah tentang berinfak. Maka datanglah Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman itu terbanyak menginfakkan, sampai Rasul memuji Utsman dan mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum. Utsman tidak akan madaratkan setelah hari ini. Kok infak banyak kali? Seolah-olah Tabuk ini milik Utsman karena dia paling banyak infaknya itu. Ya. Dan subhanallah, ketika Rasul sudah jauh-jauh lah jalan dari Mekah ke Tabuk itu, rupanya mereka sudah ketakutan. Itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara khususan Rasul itu apa? Nusirtu birro'bi masirata syahrin. Allah tolong dengan melempar ketakutan sejarak perjalanan 1 bulan. Ya, jadi Rasul sudah bergerak, orang-orang Romawi sudah ketakutan. Akhirnya ketika berhadap-hadapan mereka ngacir sendiri, meninggalkan tendanya, meninggalkan kudanya, pokoknya pergi. Disitulah Rasul dapat ghanimah tanpa perang. Karena orang Romawi ketakutan gitu ya. Itu perang terakhir Nabi SAW di Tabuk tuh. Lah, pas pulang itulah Allah Subhanahu wa taala hendak merobek kehormatan orang-orang munafik. Allah singkat di sini. Karena ketika itu saat di perjalanan Rasul istirahat, ada orang-orang munafik itu ya namanya al-arwah junudun mujannada ya. Ruh itu kan pasti bergabung dengan seragamnya. Sahabat ya kumpul dengan Nabi, orang munafik ya kumpul dengan orang munafik, kan begitu ya. Jadi orang-orang munafik ini berkumpul sama munafik. Sambil mengejek Rasul dan para sahabat, mereka mengatakan, ma ra'aina arghabu butunan wala akdzabu alsinan wala ajbanu inda liqa min haula, katanya. Kami tidak pernah melihat ada orang rakus dunia, takut berjumpa dengan musuh gitu, paling dusta ucapannya kecuali mereka. Maksudnya Rasul dan pakar-pakar Quran. Lah di situ ada sahabat namanya Auf ibn Malik. Marah dia, kan kulaporkan ucapan kami kepada Nabi. Oh, ketakutan mereka. Lari Auf ibn Malik mau melaporkan ucapan orang munafik. Sebelum sampai kepada Nabi, Jibril sampai duluan. Kemudian menurunkan surah At-Taubah di sini. Surat At-Taubah turun kepada Rasul. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun ayat ini. Baik Muhammad, kalau
kau ngomong sama mereka, pasti alasan mereka, kami main-main saja. Ini kan perjalanan jauh dari Tabuk ke Madinah, biar nampak dekat ya kami main-main, senda gurau katanya kan, biar cepat sampai gitu. Tapi kan masalahnya senda guraunya mengejek Allah, mengejek Rasul, mengejek Quran. Ini bukan tempat ejekan. Anda mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, mau sungguh-sungguh, mau main-main, tidak ada ejek-ejekan dalam Quran, dalam ayat, dalam Rasul, dalam Allah, tidak boleh. Ya. Main-main pun tak boleh, karena ini bukan tempat ejekan masalahnya. Turun ayat ini, maka Rasul mengatakan, la ta'tadiru, jangan kalian cari alasan, jangan kalian minta maaf, karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Orang munafik yang ngomong begitu lari ke hadapan Rasul. Rasul sudah naik itu di atas unta, dipegang pelananya dan mengatakan, ya Rasul kami hanya main-main, sampai terseret-seret kakinya, karena kan untanya jalan tuh. Tapi Rasul mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada minta maaf lagi, kau sudah kafir, kau sudah kafir, kau sudah kafir, kata Rasulullah. Sampai jalan. Ya. Jadi dari situlah orang munafik disingkap oleh Nabi, oleh Allah tentang aib mereka di perang Tabuk ini. Dan perang Tabuk terjadi bulan Rajab tahun 9 Hijriah, bulan Oktober tahun 630 Masehi. Ini perang terakhir, ya. Taib. Ini secara singkat peperangan Nabi SAW, walaupun singkat sudah makan 1 jam. Ya, bukan singkat lah, ya. Taib. Ya. Kita masuk pada keberanian Nabi SAW. Karena perang itu kalau tidak berani tidak akan jadi. Ingat, perang itu harus ada keberanian. Makanya kenapa bahasa Quran itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang dan itu membuat engkau benci. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Minimalnya kan sakit, kena sabetan kan. Tidak semua orang mau jihad loh, kalau tidak punya mental, tidak punya keberanian. Makanya kenapa tidak semua orang bisa jihad. Orang kalau tidak biasa dengar peluru saja, dengar petasan tidak takut gitu. Apalagi dengan peluru. Ya. Ya memang begitu. Akan nampak orang itu munafik atau tidak munafiknya memang saat perang tuh. Mana yang berani? Karena ada orang yang berkuar-kuar siap perang ketika sampai di medan pertempuran nangis pula dia. Nangis, pengen balik gitu. Dan itu banyak diceritakan kawan-kawan gitu ya. Jadi memang harus ada mental, makanya harus ada keberanian di sini. Nah, kita akan bicara soal keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang sebelum saya ceritakan ini, ketika Rasul berperang itu, Rasul berapa orang yang pernah dibunuh Nabi? Ini pertanyaannya kan. Berapa orang sih Rasul membunuh orang? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Rasul tidak pernah membunuh orang dalam peperangan. Padahal Rasul itu sampai 9 kali ikut terlibat. Ada yang besar peperangannya kan itu ya. Tetapi Rasul tidak membunuh orang, kecuali 1 orang. Rasul itu membunuh dalam peperangan cuma 1 orang yang dibunuh dia, langsung dengan tangannya. Siapa? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Nabi SAW tidak pernah membunuh siapapun dalam peperangan dengan tangannya illa Ubay ibn Khalaf qatalahu yaum Uhud, kecuali orang musyrik namanya Ubay ibn Khalaf dibunuh Rasul di perang Uhud. Hanya itu saja Rasul membunuh orang, ya. Jadi Nabi SAW dalam peperangan tidak membunuh orang, hanya 1 orang. Itu pun karena si Ubay ibn Khalaf ini kan dia sesumbar sebelum berperang, dan dia sempat mengatakan di hadapan orang-orang itu dengan mengatakan la najautu in naja. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat, katanya. Karena dia ngomong begitu. Aku tidak akan selamat kalau si Muhammad itu selamat. Kedengaran ke telinga Rasul. Makanya ketika kemudian sahabat melihat Ubay bin Khalaf itu menawarkan Rasul, biar saya tebas lehernya, kata Rasul jangan. Itu punya aku, katanya. Nah, jadi Rasul cuma 1 orang yang dibunuh dalam peperangan namanya Ubay bin Khalaf dari sekian banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh beberapa para sahabat, ya. Bagaimana keberanian Nabi SAW? Pertama, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kana min abtalir rijal. Rasul itu orang yang paling berani dalam peperangan. Kunna idza hamiyal ba'su, kami ini kalau sedang berkecamuk dalam peperangan nih, wah sudah luar biasa hebatnya dalam peperangan itu, katanya. Maka ada perasaan takut
pada hati kami para sahabat itu. Ya. Walakiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu ahadun minna adna ilal qaumi minhu. Maka kami kalau sudah merasa takut, maka kami cari Nabi di peperangan itu. Ya, jadi umpamanya Nabi sebelah sana tuh, kita perang di sini. Nampak rasa takut tuh, maka para sahabat akan mendekat kepada Nabi supaya timbul keberaniannya. Dan dalam setiap peperangan Rasul selalu dekat posisinya dengan lawan. Ya. Itu kan tidak semua ya dalam peperangan itu yang maksudnya dekat-dekat dengan lawan itu. Tapi Rasul itu selalu dekat dengan lawan. Dan itu membuat para sahabat berani. Jadi beraninya para sahabat karena melihat keberanian Nabi SAW. Itu digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sama juga dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kurang lebih saja. Karena Rasul SAW min ajmalin nas wa ajwadin nas wa asja'in nas. Walaqad fazi'a ahlul madinati marratan. Faraqiba farasan li Abi Talhata iryanan thumma raja wa huwa yaqul lam tura'u thumma qala inna wajadnahu bahran aw innahu la bahrun, yakni al-farasa. Rawahu Ahmad. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan Rasul itu adalah seindah-indahnya manusia, sedermawan-dermawan manusia, tetapi dia juga seberani-berani manusia. Tetapi tentu keberanian Rasul SAW akan diletakkan pada posisinya. Walaupun dia orang yang paling berani dalam peperangan, tetapi Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan dia tidak pernah memukul pembantunya. Dia tidak pernah memukul satu orang pun di rumahnya. Entah istrinya, entah pembantunya, entah siapa. Rasul tidak pernah memukul. Menunjukkan apa? Dia letakkan keberaniannya di mana gitu. Ya, kita ini enggak gitu, sama istrinya paling garang. Nah, kalau di luar pula aja. Ya, tapi Rasul bisa menempatkan di mana dia harus menampakkan keberanian, di mana dia harus menampakkan kesabaran. Ya kan? Dan itu luar biasa dari akhlak Nabi SAW. Lah salah satu bentuk keberanian itu ketika salah satu peperangan, Nabi SAW ketika di waktu istirahat setelah perang itu, Nabi kemudian mencari pohon. Kemudian Rasul ingin tidur kailulah. Kailulah itu tidur menjelang duhur, dekat duhur, disebut kailulah. Karena Rasul mengatakan kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Ya, maksudnya tidur siang di sini mendekati duhur, entah 5 menit, 10 menit, bukan tidur beneran, maksudnya untuk merebahkan badan saja. Ya, merebahkan badan, entah kalau di kantor mungkin sambil di kursi gini ya, entah 5 menit atau di meja sambil begini gitu ya. Pokoknya paling lama 10 menit lah sebelum duhur. Ya. Kata peneliti kesehatan itu, kalau orang terbiasa mengistirahatkan badan sebelum subuh itu, maka tidak akan terserang stroke. Ya. Tapi kan ini okelah penelitian. Kita ini tidak penelitian, yakin saja pasti ketika Rasul melakukan seperti itu ada maslahatnya kan itu ya. Gak mungkin lah harus ditili-tili dulu. Apalagi di situ menyelisihi setan. Ya, karena setan tidak pernah tidur siang supaya mereka tersakiti tidur siang gitu maksudnya. Maksud tidur siang di sini bukannya bukan seperti tidur malam, tidak maksudnya. Lah Rasul tuh ingin kailulah karena ini waktunya istirahat perang. Carilah dia pohon, digantungkan pula pedangnya di pohon, dia pula bersandar ke pohon. Tiba-tiba datang orang musyrik, persis di hadapan Rasul. Apa nggak terperanjat Rasul tuh? Tiba-tiba mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad. Sambil dongkan pedangnya itu, siapa yang bisa mencegah dari pedangku ini wahai Muhammad? Terperanjatlah Rasul lagi tidur. Tapi Rasul dengan tenang yang mengatakan, Allahu yamna'uk. Tetapi aku akan berikan 2 pilihan. Masuk Islam atau kau pergi dari sini. Masuk Islam atau kau pergi dari sini. Akhirnya dia pun pergi. Karena enggak jadi dibunuh, dia berteriak di kaumnya, wallahi jitu min indi khairin nas, katanya. Demi Allah, aku baru datang dari orang yang paling baik. Bayangkan, aku datang hendak membunuhnya, tiba-tiba dia memaafkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Islam, dia kan. Luar biasa ya. Itu kan menunjukkan keberanian Rasul. Kalau kita ini lagi tidur ditodong pistol, apa enggak bilang ampun Bang Jago kan itu ya. Bang Jago ampun Jago kan ini. Gimana ceritanya? Ikhwatufiddin muliakan Allah Azza wa, tapi itu kan luar biasa. Rasul bisa dengan tenang menghadapi orang yang hendak membunuh dia kan. Kalau bukan karena keberanian apa kan? Kalau pengecut langsung lah dia. Ampun-ampunan. Baik. Kalau dalam peperangan ya luar biasa ya. Banyak sekali kita ceritakan, tapi juga waktu juga yang terus berjalan ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita lihat strategis peperangan Nabi SAW, pertama terkadang Rasul, tidak semua pertempuran itu terjadi peperangan, tidak. Karena tujuan Rasul bukan membunuh orang.
Tujuan Rasul itu menyadarkan orang, karena tujuannya adalah untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Jadi bukan tujuan untuk membunuh, tidak. Peperangan itu hanya mengajak orang masuk kepada keyakinan yang benar, Islam yang benar. Jadi kebanyakan Rasul itu berdamai. Ya, dalam peperangan itu contoh ketika Sulhul Hudaybiyah, sahabat sudah dibayar karena mendengar Rasulullah meninggal kan, mereka siap mati loh. Tetapi ketika kemudian datang dari mereka Urwah dan utusan-utusan yang lainnya sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu kan terkadang Rasul mementingkan perdamaian. Sampai walaupun bayangkan kan, ketika itu Rasul hendak menulis kepada Ali, kan yang mencatat perjanjian itu Ali. Kata Rasul, ucapkan Bismillah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Suhail mengatakan, maksudnya utusan dari orang Quraisy itu, gak bisa. Rahman, Ammar Rahman saya tidak tahu. Kalimat Rahman saya tidak tahu. Rahim juga saya tidak tahu. Cukup tulis Bismikallahumma saja katanya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke, ditulis Bismikallahumma. Kemudian ketika itu ditulis ini dari Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan, kalau kami tahu engkau Rasul, gak mungkin kami perang katanya. Saya tidak mau kalimat itu katanya. Jangan diletakkan titelmu Nabi, titelmu Rasul. Sebab kalau kami tahu engkau Nabi, kami Rasul, ngapain kami menyerang kamu katanya. Cukup ditulis Muhammad bin Abdillah saja. Nah, itu bayangkan, dari awal mukadimah saja sudah merugikan gitu. Tetapi bagaimana Rasul melihat sisi perdamaian? Karena Rasul lihatkan ke depan gitu. Karena kan 10 tahun tidak saling menyerang. Dalam jangka 10 tahun inilah Rasul tidak disibukkan lagi dengan orang-orang musyrik. Disitulah kesempatan berdakwah. Ya, akhirnya mengirim surat ke raja-raja. Tanpa sadar Islam berkembang. Kadang-kadang belum tentu strategis itu harus menyerang. Kadang-kadang harus berdamai. Kadang tarik ulur, mundur dulu, baru maju. Itulah yang dilakukan Rasul. Atau yang kedua, terkadang juga mobilisasi pasukan ya, kalau memang itu dibutuhkan. Ya seperti contohnya umpamanya, hampir semua peperangan Rasul pasti akan mengerahkan pasukan. Seperti ketika perang Badar, mendengar banyak ini yang datang 1.300 gitu ya. Ya Rasul tidak mungkin lah. Makanya harus membuat perjanjian dengan orang-orang Ansor dan juga orang-orang Muhajir. Siap tempur enggak? Nah, ini. Kemudian hampir dalam semuanya itu peperangan Rasul banyak mengerahkan pasukan. Ya. Baik dalam perang-perang Badar, Uhud, Khandaq, Hunain dan begitu seterusnya. Atau terkadang Rasul membuat serangan dadakan. Makanya kenapa Nabi SAW membuat aturan ya, Rasul itu kalau menyerang mendadak pasti akan menunggu di waktu fajar. Selalu. Rasul tidak pernah menyerang di waktu siang, Rasul tidak pernah menyerang di sore hari, Rasul juga tidak pernah menyerang di malam hari. Rasul itu kalau buat serangan fajar, ya, pasti Rasul akan menyerang setelah subuh. Pas. Habis sholat subuh, serbu. Ya, begitu. Itu aturan yang seperti itu. Kenapa Rasul membuat aturan seperti itu? Karena Rasul mengatakan, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi kami di waktu paginya. Karena waktu pagi itu waktu berkah. Apalagi Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bid dabur. Kami ditolong dengan angin sobah, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Karena di situ ada angin yang senantiasa menolong pertempuran Rasul, namanya angin sobah. Ya, makanya kenapa para ulama menyunahkan, menganjurkan kepada kita kalau habis subuh itu supaya membuka pintu, membuka jendela, maksudnya supaya angin soba itu masuk. Ya, itu angin berkah, angin soba itu. Disitulah angin berkah kita supaya kita berkah. Nah, tapi kita tidak, habis subuh ditutup lagi jendela, ditutup lagi pintu, dimatikan lagi lampu, gorden hitam pula ditutup, malam lagi lah, tidur lagi kan. Gitu ya. Artinya kan udah nggak berkah itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang selalu tidur setelah subuh tidak akan berkah pekerjaannya, tidak akan berkah keluarganya, tidak akan berkah hidupnya. Jangan dibiasakan tidur setelah subuh. Boleh sekali-kali karena ada pekerjaan malam hari, tapi jangan dibiasakan. Ya, itu menghilangkan berkah hidup kita. Lah Rasul itu kalau menyerang pasti di pagi hari. Terkadang Rasul membuat strategi apa? Penyerangan mendadak. Ya. Kemudian juga Nabi SAW itu bukan hanya itu saja, terkadang Nabi SAW akan mengirim utusan diplomasi, mesti dikirim seperti surat-surat ke raja-raja, ya kan? Padahal ketika itu kalau boleh kita katakan peta itu tidak ada satu titik pun negara Islam. Kebanyakan ya di peta itu ya kalau tidak Persia, Romawi kan itu ya, yang paling menguasai dunia.
Tetapi Nabi punya strategi selain. Rasul yakin bahwa dia akan menguasai dunia. Keyakinan Rasul itu optimis yang luar biasa, ingin menguasai dunia. Makanya kenapa dikirim surat-surat ke raja-raja. Dan subhanallah, keyakinan Rasul menjadi kenyataan di zaman Umar, memang kalah semua, tumbang semua. Ya, itu salah satu strategis Rasul juga, dengan cara mengirim diplomasi ke raja-raja dan begitu seterusnya. Termasuk juga dalam perjanjian Hudaybiyah kan, Utsman diutus gitu ya. Kemudian juga terkadang Rasul tidak banyak wahyu tidak turun untuk mengatur strategis perang, maka dia akan meminta pendapat para sahabat. Seperti yang terjadi di Badar kan, ketika Rasul memilih tempat ini, sahabat mengatakan, Rasul, apakah ini wahyu apa pendapatmu? Oh, ini pendapatku. Kalau begitu, kalau pendapat saya jangan di sini, di sana saja. Dan itu ya. Jadi Rasul pun tidak menutup pemikiran orang untuk bermusyawarah. Dan itu juga salah satu teori Rasul SAW yang diajarkan, dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa Nabi SAW juga pasukannya juga banyak. Ada pasukan tempur yang pakai kuda, kalau sekarang ini pakai pesawat, pakai tank, pakai apa. Ya, ada yang sifatnya jalan kaki gitu ya. Angkatan darat, angkatan laut gitu. Dulu nggak ada angkatan laut sih ya, semua angkatan darat. Karena Nabi SAW tidak pernah perang di laut. Cuman Rasul pernah bersabda, kalian nanti akan